Tiga. Selamat siang, kami dari kelompok Agama Timur Tengah ingin mempresentasikan agama apa saja yang ada di Timur Tengah. Dari kelompok kami yang pertama itu ada Alisa Sanianata Praja, yang kedua ada si Andari Ramestuhani, ada Widya Putri Wulandari. Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan negara-negara yang terletak di Asia Barat dan Afrika Utara. Timur Tengah sendiri sebutan yang digunakan oleh kolonialisme Barat untuk menunjukkan kawasan di antara Timur Tengah dekat Turki dan Timur jauh India dan Cina. Membicarakan tentang Timur Tengah tidak bisa tidak menyinggung dua variabel lainnya, yaitu Arab dan Islam. Sedikitnya ada 25 negara yang mendiami kawasan ini, berpenduduk mayoritas bangsa Arab, dan menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi mereka. Meskipun tidak sedikit bangsa-bangsa lain yang mendiami kawasan ini, persentase masyarakat Arab tetap mayoritas dan terbesar di kawasan ini, sehingga tidak jarang masyarakat menyebut mereka berasal dari Timur Tengah adalah orang Arab. Agama Kristen di Timur Tengah. Kekristenan yang berawal di Timur Tengah pada abad 1 Masehi adalah sebuah agama minoritas penting di region tersebut. Orang Kristen sekarang membentuk sekitar 5% dari populasi Timur Tengah yang sudah menurun 20% pada awal abad ke-20. Siprus menjadi satu-satunya negara mayoritas Kristen di Timur Tengah, dengan persentase umat Kristen berkisar antara 76% dan 78% yang sebagian besar merupakan Kristen Ortodoks. Secara proporsional, Lebanon memiliki persentase umat Kristen tertinggi kedua di Timur Tengah, dengan persentase berkisar antara 39% dan 41% yang sebagian besar merupakan Kristen monorit. Agama Yahudi di Timur Tengah. Agama Yahudi terlembagakan di Timur Tengah pada zaman perunggu. Agama ini adalah agama pengembang dari kepercayaan Bani Israel sekitar tahun 500 Masehi dan dipandang sebagai salah satu kepercayaan paling tua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebutan orang Ibrani maupun Bani Israel sudah tergantikan dengan istilah orang Yahudi. Dalam kitab-kitab Tanakh terkemudian, misalnya kitab Ester, ada banyak unsur agama Yahudi yang turut mempengaruhi etika dan hukum sipil di luar ranah agama di dunia barat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana Yunanisme, Ibranisme juga merupakan salah satu faktor penting pembentuk peradaban barat pada abad kuno, dan sebagai lingkungan yang melatar belakangi kemunculan agama Kristen. Agama Yahudi cukup banyak bekerjasa membentuk cita-cita luhur dan etika dunia barat sedari zaman gereja perdana. Agama Islam di Timur Tengah. Sebagaimana identik dengan Arab, Timur Tengah juga identik dengan agama Islam. Dari sekitar 1,4 miliar umat Islam di dunia, sekitar 18% tinggal di negara-negara Arab dan 20% lainnya tinggal di Afrika. Di kawasan ini juga terletak berbagai situs-situs bersejarah penting bagi umat Islam. Bahkan kota Mekah dan Madinah merupakan kota suci yang setiap tahunnya dikunjungi jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Kunjungan yang merupakan ritual wajib para muslim membuat kawasan ini cukup lekat di telinga para pemeluknya. Karena tak heran meskipun Yahudi dan Kristen juga lahir di kawasan ini, namun nuansa Islam lebih kental dan melekat dengan nama Timur Tengah. Bangsa Arab telah ada jauh sebelum Islam lahir di sana. Bahkan mereka dikenal memiliki peradaban yang mapan. Namun kelahiran dan perkembangan Islam di Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, memiliki pengaruh yang tidak sedikit, bahkan dapat disebut fundamental. Ketiga agama tersebut merupakan agama yang memiliki kitab suci dari satu Tuhan yang sama.
dan mayoritasnya mereka besar di daerah Timur Tengah. Dah. Agama Iman Bahai. Agama ini adalah agama monoteistik yang menekankan kepada spiritual bagi seluruh umat manusia. Agama ini lahir pada tahun 1863 yang didirikan oleh Mirza Hussein Ali Nur yang memiliki gelar Baha'u'llah atau kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah. Agama ini berkembang di daerah Persia dan beberapa daerah lain di Timur Tengah yang saat itu memiliki kekuasaan di wilayah Turki Utsmaniyah. Ajaran dalam agama ini yaitu mengarah kepada sejarah keagamaan yang dipandang sebagai proses pendidikan untuk umat manusia melalui para utusan Tuhanan yang disebut dengan perwujudan Tuhan. Agama Iman Druze. Pada awalnya, agama ini adalah sebuah komunitas yang basisnya umum dan terdapat di daerah Timur Tengah. Pada mulanya, kelompok ini muncul dari Islam yang dipengaruhi oleh agama-agama dan filsafat lainnya termasuk filsafat Yunani. Kaum ini menyebut dirinya sebagai umat monoteisme atau muwahhidun. Druze sendiri merupakan pendirinya. Pemeluk agama ini tinggal di Lebanon, Israel, Suriah, Yordania, dan daerah lainnya di Timur Tengah. Agama Ishikisme. Ishikisme adalah sebuah agama yang ditemukan di Turki. Pemeluk agama ini menganggap diri mereka sebagai esoteris dan menganggap bahwa mereka Alefisme, yaitu mereka sendiri. Alefisme adalah agama tertua di dunia yang sudah berubah bentuk dari waktu ke waktu. Mereka menganggap seks sebagai sumber utama bagi semua agama dan kepercayaan lain di dunia. Agama Zoroastrianisme. Agama ini ditemukan di Iran Tengah. Agama ini merupakan salah satu agama monoteistik yang didirikan 3.500 tahun yang lalu karena salah satu agama paling kuat di dunia selama sekitar 1.000 tahun. Di agama ini ada dua dewa, yaitu Dewa Ahura Mazda yang berjualan untuk seseorang dan Ahriman yang berjuang untuk kejahatan seseorang. Para pemeluk agama ini dibebaskan untuk memilih dewa mana yang akan mereka ikuti. Selanjutnya dilanjuti oleh Renes. Yang kelima adalah agama Mandaisme atau Mandaisme. Itu sebuah agama gnostik dengan kosmologi dualistik yang kuat. Para pengikutnya memuliakan Adam, Habil, Seth, Enos, Nuh, Sem, Aram, dan Yahya. Mandaean adalah suku Semit dan pemakai dialek Aram Timur yang dikenal sebagai bahasa Mandalik. Nama Mandaean dikatakan berasal dari kata Aram Manda yang artinya pengetahuan, seperti halal gnosis dalam bahasa Yunani. Agama keenam adalah agama Samaratanisme. Agama Samaria juga dikenal sebagai Samaratanisme adalah agama nasional orang Samaria. Orang-orang Samaria menganut Taurat Samaria yang mereka yakini sebagai Taurat asli yang belum diubah, berbeda dengan Taurat yang dipakai Yahudi. Selain Taurat Samaria, orang-orang Samaria juga mewahyukan versi mereka dari kitab Yosua dan mengakui beberapa tokoh Alkitab seperti Eli. Selanjutnya adalah agama Sabakisme. Agama ini muncul terinspirasi agama dan budaya di Irak Utara. Kitab suci agama ini ditulis dalam bahasa Turki. Penganut agama menjalankan praktik pengakuan seperti agama Kristen dan melakukan ziarah ke tempat-tempat suci Yazidi dan Muslim. Yang terakhir adalah agama Yazidi. Yazidi adalah kelompok etnoreligius dan berbahasa Kurdi yang mempraktikkan agama sinkretisme yang menggabungkan Syiah dan Sufi Islam dengan tradisi adat rakyat daerah. Tradisi-tradisi ini mencakup unsur-unsur bersama dengan komunitas Kristen dan Mandaean di Timur Dekat, serta dengan yang lebih kuno seperti Gnostik
Maracionit, Zoroastrianisme, dan agama awal Mesopotamia. Yasi dipercaya pada Tuhan sebagai pencipta dunia yang telah menempatkan di bawah perlindungan dari 7 makhluk suci atau malaikat. Ketua atau malaikat diantaranya Melek Taus yang juga malaikat merak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Matiin record.